Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lugha Al-Ijtimai, dosen Ervan Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiolinguistik dan ranah kajian sosiolinguistik. Sebelum ke materi yang saya ingin sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Husna Azkia dengan NIM 2008308018. Saya dari BSA 4A. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian sosiolinguistik. Itu ada 6 pengertian, dan menurut dari pengertian tersebut ada menurut penelitiannya masing-masing. Yang pertama, sosiolinguistik adalah studi empiris tentang bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat, penggabungan teori dan metode linguistik dan ilmu sosiologi. Ilmu ini bisa dibilang dengan bidang kajian interdisipliner yang membahas keragaman dalam bahasa dan bentuk sebuah bahasa dalam masyarakat. Itu menurut Chalmers tahun 2003. Dan yang kedua, menurut Spolsky tahun 2000, studi yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, antara penggunaan bahasa dalam struktur sosial pengguna bahasa. Jadi dalam sebuah hubungan antar bahasa dari masyarakat ke masyarakat yang lain itu mempunyai struktur sosial penggunaan bahasa itu yang berbeda-beda. Tidak semua dalam bahasa itu, dalam sebuah masyarakat itu dapat dipahami. Kalau tidak, emang kita harus bisa memahaminya. Dan yang ketiga, menurut Gompers dan Cook-Gompers tahun 2008, studi deskriptif tentang pengaruh dari setiap aspek termasuk budaya, harapan, dan konteks penggunaan bahasa pada masyarakat tersebut. Jadi dalam suatu bahasa di dalam masyarakat itu mempunyai harapan agar bisa dipahami oleh orang lain gitu, sesuai dengan harapan dan konteks penggunaan bahasa pada masyarakatnya. Dan yang keempat, menurut Hudson tahun 2001, studi bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Jadi emang dalam satu masyarakat itu ada saling keterkaitan antara studi bahasa itu dengan masyarakat. Karena kalau tidak ada studi bahasa dalam masyarakat itu tidak akan tidak akan berkesinambungan. Soalnya kalau itu tuh pasti ada alat untuk berkomunikasinya gitu, ada suatu bahasanya. Dan yang kelima, menurut Bell tahun 1976, cabang linguistik antropologis yang meneliti bagaimana bahasa dan budaya saling berkaitan dan bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Jadi menurut Bell ini, bahasa dan budaya saling berkaitan itu bagaimana orang cara menyikapi dari budaya yang emang berbeda-beda bisa dapat dimengerti dengan cara lewat bahasa yang berbeda-beda. Dalam konteks sosial itu pasti berbeda-beda. Dan yang keenam, menurut Turgil tahun 2000, sosiolinguistik adalah bagian dari linguistik yang berkaitan dengan bahasa sebagai fenomena sosial dan kebudayaan. Kebudayaan ini menyelidiki bidang bahasa dan masyarakat memiliki hubungan erat dengan ilmu sosial, terutama psikologi sosial, antropologi, geografi manusia, sosiologi. Jadi dalam bentuk yang psikologi sosial, antropologi, geografi manusia itu memiliki berkesinambungan
kalau misalkan itu adanya saling keterkaitan dari linguistik tersebut. Dari semua definisi yang disebutkan tadi mengarah pada kesimpulan yang sama dari hasil sosiolinguistik ini adalah ilmu interdisipliner antara ilmu linguistik dan sosiologi mengacu pada satu tentang bahasa keterkaitan penggunaannya dalam masyarakat. Dari melihat dari sisi aspek gejala sosial maupun budaya. Dari sisi sosialnya, hubungan erat dengan kehidupan manusia yang saling berinteraksi dari masyarakat A dan ke masyarakat B yang saling berkomunikasi antara kelompok maupun kelompok lain yang bisa menjadi cultural system atau sistem sosial dan sistem materialnya. Jadi dilihat dari sisi sosialnya, hubungan dengan kehidupan manusia dalam berinteraksi dan interaksi antara manusia dan manusia lainnya itu mempunyai kelompok. Jadi kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu saling berkomunikasi, adanya yang bisa berhubungan dengan sistem budayanya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ranah kajian sosiolinguistik. Itu dibagi menjadi dua, yang pertama sosiolinguistik makro dan yang kedua sosiolinguistik mikro. Dari kedua tersebut memiliki rujukannya masing-masing. Dan yang pertama sosiolinguistik mikro ini lebih merujuk kepada ilmu sosial linguistiknya, dan untuk makro sosiolinguistik ini lebih mengarahkan kepada sosiologi bahasanya. Di sini saya akan menjelaskan sosiolinguistik mikro menurut Chalmers tahun 2003. Ini berfokus untuk menyelidiki bagaimana struktur sosial mempengaruhi cara orang berbicara dan atribut sosial seperti kelas, jenis kelamin, dan usia. Bagaimana ragam variasi bahasa dan membentuk pola penggunaan bahasa. Seperti dicontohkan dalam budaya Sunda, dalam orang berbicara kepada itu mempunyai tingkatan-tingkatan, dan menurut sepahaman saya itu bisa dikatakan ada tingkatan orang untuk berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, orang yang sepantaran, ataupun orang yang lebih muda dari kita. Jadi kita tahu cara menempatkan orang bisa berbicara itu sesuai dengan ragamnya, maksudnya sesuai tahapannya gitu. Itu kalau misalkan dalam budaya Sunda itu termasuk dengan pola penggunaan bahasa. Dan di sini saya akan menjelaskan sosiolinguistik makronya menurut Chalmers tahun 1997. Itu lebih mempelajari apa yang dilakukan masyarakat dengan bahasa mereka, yaitu sikap keterkaitan yang menjelaskan distribusi fungsional bentuk-bentuk bahasa pada masyarakat, pergeseran bahasa yang pemeliharaan dalam pergantian pembatasan dalam interaksi komunitas bahasa. Jadi disepertikan dalam suatu masyarakat yang emang bisa bergaul dalam budaya Sunda yang emang mereka awalnya dia bukan budaya Sunda. Misalkan dia awalnya dari budaya Betawi dan dia sedang berada di pada budaya Sunda, jadi dia bisa tahu saya tuh tinggal di sini, jadi kita tuh harus bisa bahasa Sunda misalkan kayak gitu, harus bisa memahami bahasa Sunda itu. Ataupun kita kan sekarang lagi di zamannya era modern ya, misalkan cara dengan bahasa-bahasa yang begitu tidak sopan, dengan kata-kata yang asing, sehingga yang tidak sopan seperti itu bisa mengubah kata yang menjadi
eh, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Bisa jadi menyelewengkan, itu yang disebut dengan pergeseran bahasa. Antara bedanya adanya muncul dari bahasa-bahasa asing kayak gitu. Seperti dicontohkan dengan saya berangkat gitu. Itu ada bahasa asing seperti on the way, bisa disingkat OTW kayak gitu. Eh, dan ini ada yang mengatakan lagi, sosiolinguistik mikro adalah studi bahasa dalam kaitannya dengan bahasa dan budaya dalam arti kompresi objek penelitian meliputi faktor sosial, yaitu interaksi antara bahasa dan dialek, studi tentang penurunan stabilisasi bahasa minoritas, stabilitas perkembangan bilingualisme dalam kelompok tertentu. Itu masalah sosial yang paling berkembang di negara ini. Dan emang dilihat dari sepengetahuan saya, emang sangat berbeda antara dari budaya yang emang bahasa-bahasa asing yang emang sangat masuk ke dalam budaya-budaya kita. Itu salah satu cara komunikasi yang emang belum tentu baik dan benar seperti itu. Dan itu harus bisa adanya standarisasi bahasa bahasa, perencanaan bahasa, bimbingan dan serta pengembangan bahasa harus diperhatikan lagi. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.